Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami tentang Q. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfiansyah Putra dengan NIM 130, 121, 3240. Saya Raihan Fatul Bayan dengan NIM 130, 121, 3272. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang header terlebih dahulu. Untuk Q header sendiri, di sini kami mendefine head Q, tail, info, next, dan juga nil. Untuk fungsi aliasnya, kita pakai struct job dengan isinya burst time dengan tipe data integer, waiting time dengan tipe data integer, dan juga runtime dengan tipe data integer, serta ID dengan tipe string. Kemudian kami membuat type def struct dengan nama elemen bertipe data address. Yang ketiga ada struct elemen yang berisi job info dengan tipe data alias yang di atas, yaitu job, dan juga next dengan tipe data address. Dan selanjutnya ada struct job key dengan head dan tail yang bertipe data address. Untuk fungsi dan prosedurnya, yang pertama ada create job key dengan tipe data Q. Fungsinya untuk membuat create job atau create queue, dan ada fungsi address create element dengan pekerjaan tipe data job. Di sini fungsinya untuk membuat elemen queue. Kemudian fungsi yang ketiga ada enqueue untuk membuat elemen baru, ada dequeue untuk menghapus elemen, kemudian ada print data dengan tipe data queue. Fungsinya untuk menampilkan hasil dari fungsi tadi. Kemudian ada fungsi round robin dengan queue, tipe datanya job queue, Q2, dan Q3. Selanjutnya ada quantum dengan tipe data integer, priority up, dan tot.wt dengan tipe data float, juga total TAT, time, dan juga btpref. Round robin 2 hampir sama, cuma di sini tidak ada fungsi btpref, digantikan dengan burst time. Untuk sorting sendiri di sini fungsinya untuk mengurutkan dan juga menampilkan rata-rata dari waiting time dan juga turnaround time. Untuk round robin yang pertama tadi fungsinya untuk membuat queue dan membuat round robin. Yang round robin kedua itu untuk mengurutkan priority up. Jadi diurutkan mana yang prioritas tinggi, mana prioritas sedang, dan prioritas rendah. Selanjutnya Q.cpp. Fungsi yang pertama ada create job dengan Q tipe data job Q. Kita mengassign head Q dengan sama dengan nil, dan juga tail Q sama dengan nil. Kemudian fungsi yang kedua ada create element, tipe datanya job. Di sini kita address P-nya sama dengan new element. Kemudian kita panggil elemen jobnya dengan info p.id sama dengan pekerjaan.id, info p.burstTime sama dengan pekerjaan.burstTime, dan info p.waitingTime dan runtime-nya kita assign sama dengan 0, yang nantinya kita tampung untuk membuat variabel total waiting time dan juga turnaround time. Kemudian kita assign next p sama dengan nil, dan kita return p-nya. Untuk fungsi yang ketiga ada enq untuk membuat elemen baru. Di sini ada Q dengan tipe data job Q dan P dengan tipe data address. Yang if di sini ada percabangan. Buat if yang pertama digunakan ketika kondisinya Q-nya kosong, yaitu head Q sama dengan nil,
kita assign head queue dan tail queue-nya sama dengan P, dan ketika queue-nya, ada isinya, kita next dari tail queue sama dengan P, dan tail queue sama dengan P. Untuk fungsi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi DQ. Fungsi DQ dengan dua parameter, yaitu Q dengan tipe data job Q dan P dengan tipe data address. Fungsi DQ ini berfungsi untuk menghapus elemen atau mengeluarkan elemen yang posisinya berada pada elemen pertama. Lalu logikanya ada pengkondisian di baris ini, kondisinya jika elemennya 0 atau nil. Jika elemennya 0, berarti akan mengeluarkan string job kosong, lalu P di-assign nil. Lalu pada kondisi kedua, yaitu ketika head queue sama dengan tail queue, ini kondisinya adalah apabila elemennya 1. Lalu P di-assign head queue dan head queue di-assign nil, tail queue di-assign nil. Lalu ini kondisi elemen lebih dari 1, lalu P di-assign head queue di-assign next head queue, dan next P di-assign nil. Lalu selanjutnya ada fungsi print data dengan parameter Q dengan tipe data job Q. Di sini print data ini untuk menampilkan seluruh data Q yang telah diinputkan oleh user. Algoritmanya adalah kami di sini menginisialisasi P dengan tipe data address, di-assign dengan head Q. Nah, jika elemennya kosong, akan menampilkan string kosong lagi. Lalu jika tidak kosong, maka akan menampilkan semua ini, yaitu ID, burst time, waiting time, turnaround time yang sudah diinputkan. Lalu tidak lupa untuk mengassign P dengan next P. Lalu selanjutnya ada fungsi round robin. Fungsi ini parameternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berisi Q2 yaitu job Q dan Q3. Lalu ada quantum sebagai integer priority up, float .wt, .tat, integer time, dan btref. .wt ini untuk menampung total dari waiting time, .tat ini untuk menampung dari total turnaround time. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung seluruh data Q, menghitung Q dan yang tadi total waiting time dan total turnaround time. Untuk algoritmanya, di sini pertama kami menginisialisasi P dengan tipe data address, di-assign dengan head Q. Terus ada perulangan jika P atau head Q tidak sama dengan nil dan time sama dengan 0, atau time di modulo priority up tidak sama dengan 0. Lalu ada pengkondisian di sini. Jika info P.burstTime kurang dari quantum, berarti .wt di-assign dengan .wt ditambah info P.waitingTime. Lalu time di-assign dengan time ditambah info P.burstTime. Nah, si info P.turnaroundTime juga di-assign dengan time. Lalu untuk total turnaround time-nya di-assign dengan total turnaround time ditambah time. Lalu di sini ada btpref di-assign dengan info P dari burst time. Dan P di assign next P untuk elemen-elemen selanjutnya. Nah, tidak lupa di sini kami menginisiasi delete maintenance. Delete maintenance ini untuk menghapus parameter untuk DQ yang fungsinya untuk menghapus elemen pertama dari semua elemen, jadi menyusun seperti itu. Lalu di sini ada kami menginisiasi Y1 address di assign head Q, lalu ada perulangan while
ketika Y1 tidak sama dengan nil, info Y1 dot waiting time diassign dengan info Y1 waiting time ditambah dengan btpref. Lalu Y1 diassign next Y1. Selanjutnya sama-sama saja si logikanya seperti ini, sama waiting time tambah di btpref, lalu Y2, Y3 next-nya untuk elemen selanjutnya. Lalu di sini ada else, melanjutkan pengkondisian yang tadi. Time di sini jika berarti else ini jika P sama dengan nil, dan ini time tidak sama dengan 0, dan ini jika di modulo sama dengan 0 akan time di-assign dengan kuantum ditambah time, lalu ada btpref di-assign dengan kuantum, lalu info p.burst time dikurangi dengan kuantum. Dan tidak lupa untuk next elemennya, yaitu p next p, desain next p. Lalu di sini seperti sama seperti di atas, ada untuk DQ menghapus elemen pertama agar elemen-elemen selanjutnya itu tereksekusi juga. Lalu di sini address Y1 desain head Q jika tidak sama jika Y1 tidak sama dengan nil, info Y1 dot waiting time diassign dengan info Y1 dot waiting time ditambah kuantum. Dan di sini juga tidak lupa untuk menambahkan next dari elemen Y1-nya. Selanjutnya sama saja, ditambah, terus next, ditambah, next. Dan ini di akhir kita menambahkan lagi elemen yang untuk mengembalikan elemen seperti awal tadi. Untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fungsi yang pertama ini, yang kedua dari round robin ini, fungsinya, untuk, mengurutkan prioritas dari yang tinggi, sedang, dan rendah. Untuk parameternya sendiri ada Q2 dan Q3 dengan tipe data job queue, kemudian quantum dengan tipe data integer, tot.wt dan tot.tat dengan tipe data float, dan juga time dan burst time, dengan tipe data integer. Untuk P-nya sendiri kita dengan tipe data address kita assign dengan head queue. Nah, kemudian di percabangannya kita kondisikan jika info P dan burst time-nya kurang dari kuantum, maka kita tambahkan .wt ditambah dengan info p.waiting time. Untuk time-nya sendiri kita tambahkan dengan info p.burst time, dan info p.around time-nya kita sama dengan kita assign dengan sama dengan time. Kemudian total TAT-nya kita tambah sama dengan time juga. Untuk burst time-nya kita assign dengan info p.burst time. Kemudian kita lanjut ke elemen selanjutnya, atau p sama dengan next p. Di sini ada variabel del dengan tipe data address kita assign nil. Kemudian kita DQ karena kita mau menghapus elemen yang pertama sampai nil. Kemudian ada Y1 kita dengan tipe data address kita assign head Q. Di sini pengkondisian dari Q2 sampai Q3. Untuk perulangannya sendiri, jika Y1 ini tidak sama dengan nil, kita info Y1.waiting time kita tambah dengan burst time. Kemudian Y1 sama dengan next Y1 ke elemen selanjutnya sampai dengan nil. Begitupun juga dengan Q2 dan Q3. Nah, untuk else-nya sendiri berarti jika tadi di atas burst time-nya lebih dari kuantum, berarti time ditambahkan sama dengan kuantum. Kemudian burst time-nya diassign dengan kuantum, dan info p.burst time dikurangi dengan kuantum. Kemudian P lanjut ke elemen selanjutnya. Sama seperti tadi,
kita dequeue karena, elemen yang pertama sudah selesai dieksekusi, kemudian kita hapus, elemen yang pertama untuk lanjut ke elemen selanjutnya. Untuk elemen selanjutnya, Y1 dengan tipe data address kita assign dengan head queue, kemudian ada perulangan, sampai Y1-nya, sama dengan nil, jadi dia akan jika Y1-nya belum sampai dengan nil, akan waiting time-nya akan ditambah dengan kuantum. Kemudian lanjut ke elemen selanjutnya sampai, dia sama dengan nil. Begitu juga dengan, Q2 dan Q3. Nah, karena tadi, kita sudah dequeue elemennya sampai dengan, sampai kosong, sampai nil, jadi kita harus, tambahkan elemennya lagi, kita enqueue, namun kita masukkannya berarti dari belakang. Nah, untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya untuk fungsi sorting dengan 10 parameter, yaitu ada Q, Q2, Q3 dengan tipe data job queue, lalu ada quantum, priority up, dan n sebagai integer, lalu ada tot.wt lagi, tot.at untuk menampung total dari waiting time dan turnaround time dengan tipe data float. Lalu di sini ada time, integer, dan burst time. Fungsi sorting ini untuk mengurutkan queue-nya ya. Terus di sini algoritmanya ada perulangan. Di dalam perulangan ada pengkondisian. Perulangannya yaitu ketika head queue tidak sama dengan nil, lalu dilakukan pengkondisian jika time sama dengan 0 atau time di modulo priority up tidak sama dengan 0, maka memanggil fungsi round robin yang pertama. Lalu jika else-nya berarti time tidak sama dengan 0, lalu ada pengkondisian lagi ketika head Q2 tidak sama dengan nil, maka dilakukan perulangan selama head Q2 tidak sama dengan nil. Kami di sini ini antrian baru sebagai new element ELMT, lalu dilakukan dequeue untuk menghapus dari itu Q2 dan ditambahkan kembali. Lalu selanjutnya ada pengkondisian head Q3 tidak sama dengan nil. Ketika head Q3 tidak sama dengan nil, maka dilakukan perulangan selama head Q3 tidak sama dengan nil. Sama seperti di atas, inisialisasi lagi dengan new LMTL ini. Lalu dilakukan sama DQ dan NQ. Lalu habis itu memanggil round robin 2. Lalu di sini ada average waiting time, yaitu rata-rata waiting time, dan rata-rata turnaround time. Untuk rata-rata waiting time, kita assign dengan ini total waiting time dibagi N, dan untuk rata-rata turnaround time, total turnaround time dibagi N. Masuk ke main ya. Di sini kita membuat variabel Q1, Q2, Q3 dengan tipe data job queue. Lalu pilihan integer 0 untuk menu, data 1, data 2, data 3. Untuk memasukkan data queue. Lalu di sini ada quantum, priority up, time desain dengan 0, burst time desain dengan 0. Lalu ada float n, terus total waiting time untuk menampung nilai total waiting time, dan ada TAT untuk menampung total turnaround time. Lalu di sini ada karakter choice. Kami di sini membuat ini untuk menu. Lalu di sini kita langsung membuat saja create job queue untuk membuat Q1, Q2, Q3.
Lalu ini pilihan untuk menampilkan menu, ini inputan, lalu ada pengkondisian apabila choice dari inputan choice dari user sama dengan Y, maka ditampilkan seluruh tampilan pilihan menu ini. Lalu ketika sudah muncul tampilan menu, maka user akan diminta untuk memilih menu apa yang akan user pilih. Nah, di sini kami membuat perulangan selama pilihan tidak sama dengan 0. Lalu jika user menginputkan pilihan sama dengan 1, adalah memasukkan data kuantum dan priority up. Di sini diinputkan kuantum oleh user, lalu data priority up, input dari user, lalu selanjutnya ketika user memilih menu nomor 2, dia akan memasukkan jumlah data dari job queue yang tadi. Itu data Q1-nya berapa, data Q2-nya berapa, data Q3-nya berapa, itu semua dari input user. Lalu N ini di-assign dengan data 1 ditambah data 2 ditambah data 3. Lalu pengkondisian selanjutnya adalah ketika user menginputkan pilihan sama dengan 3, seperti yang kita lihat di sini, nomor 3 menu adalah memasukkan data untuk Q, elemen Q. Lalu di sini kita menggunakan perulangan. Ketika I sama dengan 0, I kurang dari data 1, dan I++ di sini untuk menginputkan Q yang pertama, ya yang isinya adalah ID dan burst time. User diminta menginputkan nama ID dan burst time-nya. Lalu di sini elemen A1 address sama dengan create elemen pekerjaan untuk membuat elemen lalu ditambahkan ke Q. Lalu untuk Q yang kedua kita menggunakan perulangan sama, bedanya dari sini aja. Lalu memasukkan ID, burst time, dan A2 create elemen, lalu ditambahkan ke Q2. Dan sama saja untuk Q yang ketiga, perulangannya sama, lalu meminta inputan user, burst time user, ID, burst time, dan memasukkan ke dalam Q. Nah, selanjutnya ketika user menginputkan pilihan sama dengan 4, yaitu menampilkan Q yang berprioritas tinggi, ya. Lalu di sini dipanggil Q1. Selanjutnya ketika pilihan sama dengan 5, yaitu menampilkan Q yang berprioritas sedang, itu Q2. Lalu ketika pilihan input user 6, program menampilkan prioritas rendah. Q prioritas rendah. Ini dipanggil fungsinya yang berprioritas rendah. Lalu jika pilihan sama dengan 7, akan menampilkan seluruh Q dari prioritas tinggi, prioritas sedang, prioritas rendah. Ini pemanggilan fungsi dari prioritas tinggi, prioritas sedang, prioritas rendah. Untuk yang ke-8, jika user menginputkan pilihan sama dengan 8, program akan memanggil fungsi sorting untuk mengurutkan si Q, lalu menampilkan rata-rata dari total waiting time dan total turnaround time. Dan di sini habis itu diminta menampilkan menu dan user akan diminta menginputkan pilihan lagi. Nah, ketika user menginputkan 0 yang di atas, maka program akan otomatis
me-output-kan Anda telah keluar dari program. Terus ketika user menginputkan ketika ditanya tampilkan menu, jika user menginputkan T, maka program akan mengoutputkan ini string by. Lalu kita akan mencoba running program ini dengan soal yang diberikan. Kita running. Di dalam tampilkan menu kita pilih ya, Y. Lalu kita akan memilih menu 1 untuk memasukkan data kuantum dan priority up terlebih dahulu. Dalam soal kuantumnya yaitu 10 dan data priority up-nya 30. Lalu kita akan mencoba memasukkan jumlah data job queue. Di soal data Q1 3, kita inputkan Q22, Q3 1. Lalu selanjutnya mencoba untuk memasukkan data untuk Q. Kita masukkan seperti yang ada di petunjuk soal. Masukkan kegiatan 1 dengan burst time 5, kegiatan 2 dengan burst time 15, kegiatan 3 burst time 25, untuk Q2-nya kegiatan 4 burst time-nya 5, kegiatan 5 burst time 15, dan kegiatan 6 burst time-nya 5. Sudah diinputkan. Nah, sekarang kita akan mencoba menu untuk menampilkan data prioritas tinggi, itu nomor 4. Nah, ini menampilkan view yang berprioritas tinggi. Lalu kita coba untuk prioritas yang sedang, nomor 5. Ini program menampilkan prioritas sedang. Lalu selanjutnya menampilkan prioritas rendah. Nah, ini prioritas rendah. Kita coba untuk menampilkan semua data. Ini semua keluarannya adalah semua prioritas dari tinggi, sedang, dan rendah. Baik, di sini terakhir kita akan mencoba menampilkan rata-rata per 8. Rata-rata dari waiting time yaitu 34,1667 dan rata-rata dari turnaround time yaitu 45,8333. Nah, ketika kita menginputkan 0, maka kita akan keluar dari program ini. Baik, mungkin sekian dari kami, dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.